Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan, NIM 182700005, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Pandangan Terhadap Pendidikan Indonesia saat ini terkait dengan anggaran ekonomi pendidikan. Dosen pengampu Ibu Happy Ika Melvina MPD, Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Yang pertama adalah pengertian dari pendidikan. Pengertian pendidikan dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum, yang berasal dari kata dan duco. Berarti perkembangan dari luar, dari dalam, maupun perkembangan dari sedikit menuju banyak, sedangkan duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah pendidikan bisa disebut juga upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Menurut Wikipedia, pendidikan ialah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidiknya ini mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. 3. Fungsi pendidikan. Menurut pendapat Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata manifest, yaitu sebagai berikut: mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi lain dari lembaga pendidikan: yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua terhadap anak-anaknya; yang kedua, menjadikan sarana untuk perkembangan sekolah maupun potensi untuk menanamkan nilai pengembangan diri di masyarakat; yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan bisa mensosialisasikan kepada anak-anak didiknya tentang guna menerima perbedaan prinsip-prinsip serta status yang ada di masyarakat. Pendidikan merupakan suatu indikator yang bisa mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan di masyarakat, serta pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat mempelajari pendidikan di dalam suatu daerah maupun pedesaan. Menyoal anggaran pendidikan, 2 dekade terakhir Indonesia melakukan banyak reformasi di bidang pendidikan. Ini dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing di kancah internasional. Untuk itu, sejak 2009, pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan. Mandatory spending. Alokasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja publik untuk pendidikan terbesar di Asia. Meskipun jika dilihat dari presentasi, belanja pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam, Malaysia, bahkan Timor Leste. Anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat dari 370.810,2 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi 460.316,8 miliar pada tahun 2019, ataupun secara rata-rata meningkat 7,5%. Pada tahun 2020, outlook anggaran pendidikan meningkat signifikan menjadi 541.833,2 miliar atau meningkat sebesar 19% dari realisa pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penyesuaian anggaran pendidikan tahun 2020 akibat dilakukannya penambahan belanja secara dalam rangka penanganan dampak COVID-19. Sehingga untuk menjaga porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara, dilakukan penyesuaian terhadap besaran anggaran pendidikan. Selanjutnya, anggaran pada fungsi pendidikan. Kinerja realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode 2016 sampai 2020 berkaitan erat dengan strategi kebijakan pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ditempuh oleh pemerintah. Beberapa kebijakan strategi tersebut antara lain relokasi BOS, diserahkan pelaksanaan rehab Sarpras, yang selanjutnya perluasan cakup program bidik misi menjadi KIP kuliah tahun 2020. Berdasarkan Permenditas Nomor 19 tahun 2007 tetap standar pengelolaan, setiap sekolah pada semua bidang pendidikan termasuk SMP harus menyusun rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS.
Aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah selanjutnya disingkat menjadi aplikasi RKAS, merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidik dasar secara menengah secara nasional. Dan selanjutnya manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan untuk menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana untuk terjadi substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Kesimpulannya, dari segi ekonomi keberhasilan pendidikan bisa dilihat pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Di negara-negara maju, perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor pendidikan sangat besar. Misalnya, komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya. Belajar dari beberapa negara maju, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Investasi di bidang pendidikan secara nyata akan mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.